Dalam dunia AI, kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa satu model tunggal bisa menyelesaikan semua masalah. Namun, kenyataannya, keberhasilan seringkali datang dari orkestrasi multi-agen. Dengan desain arsitektur yang tepat, kita bisa menggabungkan kekuatan berbagai model, masing-masing dengan keahlian uniknya. Bayangkan, satu agen ahli dalam pengolahan bahasa, sementara yang lain unggul dalam pengenalan gambar. Kolaborasi ini menciptakan solusi yang lebih andal dan efisien. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya melampaui batasan model tunggal, tetapi juga membuka jalan untuk inovasi yang lebih besar di masa depan. Kita sedang menyaksikan revolusi AI yang luar biasa. Sekarang AI bukan hanya tentang menciptakan satu model cerdas, tetapi tentang menggabungkan berbagai agen AI yang memiliki spesialisasi masing-masing. Bayangkan sebuah tim, di mana satu agen menganalisis data, yang lain berinteraksi dengan pelanggan, dan yang ketiga mengelola logistik. Ketika mereka berkolaborasi, keajaiban terjadi. Sinergi ini menciptakan solusi yang lebih efisien dan inovatif, membawa kita ke era baru di mana teknologi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ini adalah masa depan yang menarik, di mana kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Mengkoordinasikan agen AI yang independen itu seperti memimpin orkestra. Setiap agen memiliki keunikan dan cara kerja sendiri, tetapi jika mereka tidak sinkron, semuanya bisa berantakan. Kita tidak hanya membangun perangkat lunak yang canggih, kita menciptakan sistem yang saling bergantung. Disinilah pentingnya arsitektur yang solid. Tanpa pola yang dirancang untuk keandalan dan skala, kita berisiko menghadapi kegagalan. Jadi, fokuslah pada orkestrasi yang tepat, karena itulah kunci untuk menciptakan sistem AI yang sukses dan efisien. Mengorkestrasi sistem multi-agen itu seperti mengatur orkestra tanpa konduktor. Setiap agen memiliki tujuan dan perilaku unik, dan mereka harus berkomunikasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tantangannya muncul ketika ada konflik antara tujuan individu dan tujuan kolektif. Misalnya, satu agen mungkin ingin memprioritaskan kecepatan, sementara yang lain lebih fokus pada akurasi. Selain itu, koordinasi antar agen seringkali terhambat oleh keterbatasan dalam berbagi informasi. Jika satu agen tidak mendapatkan data yang tepat, keputusan yang diambil bisa jadi salah. Jadi, menciptakan sinergi di antara mereka adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Dalam dunia pemrograman, kita sering berhadapan dengan fungsi yang menunggu instruksi. Namun, agen itu berbeda. Mereka memiliki loop internal yang membuat mereka aktif dan mandiri. Bayangkan mereka seperti robot yang tidak hanya menunggu perintah, tetapi juga memiliki tujuan dan status sendiri. Mereka bisa mengambil keputusan, belajar dari pengalaman, dan beradaptasi dengan lingkungan. Ini membuat agen lebih dinamis dan responsif. Mereka tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka, menciptakan solusi yang lebih cerdas dan efisien. Inilah yang membuat agen begitu menarik dan berharga dalam pengembangan teknologi saat ini. Komunikasi saat ini benar-benar rumit. Bayangkan, agen A tidak hanya berbicara dengan agen B, tapi juga menyiarkan informasi penting untuk agen C dan D. Sementara itu, agen B menunggu sinyal dari E sebelum memberitahu F. Ini seperti permainan catur, di mana setiap langkah harus dipikirkan matang-matang. Setiap agen memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terkait. Jika satu informasi terlewat, bisa jadi seluruh jaringan komunikasi terganggu. Dalam dunia yang serba cepat ini, memahami dinamika ini sangat penting agar pesan sampai dengan tepat dan efisien. Kita harus selalu siap beradaptasi dan berkolaborasi, karena komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Mereka perlu memiliki otak yang sama. Bayangkan, jika agen A memperbarui catatan, bagaimana agen B bisa tahu dengan cepat dan akurat? Dalam dunia yang serba cepat ini, informasi basi atau bertentangan bisa jadi bencana. Kunci utamanya adalah sistem komunikasi yang transparan dan efisien.
Setiap perubahan harus segera disampaikan, agar semua agen berada di halaman yang sama. Tanpa itu, kita hanya akan berputar dalam kebingungan. Kebenaran harus dijaga, agar kolaborasi tetap berjalan lancar dan efektif. Kegagalan itu memang tak terhindarkan. Bayangkan, agen mogok, pesan hilang, dan panggilan layanan eksternal terhenti. Saat satu bagian sistem macet, kita seringkali merasa dunia kita juga ikut berhenti. Namun, disinilah pentingnya fleksibilitas. Kita harus siap menghadapi ketidakpastian. Jangan biarkan satu masalah membuat segalanya terhenti. Alih-alih panik, kita perlu mencari solusi alternatif. Misalnya, jika satu saluran komunikasi terputus, cari cara lain untuk terhubung. Ingat, dalam setiap kegagalan ada pelajaran berharga. Kuncinya adalah tetap tenang dan terus bergerak maju. Konsistensi dalam proses yang rumit memang bisa jadi tantangan besar. Ketika melibatkan banyak agen, penting untuk memiliki sistem yang jelas. Saya selalu memastikan setiap langkah terdokumentasi dengan baik. Komunikasi yang efektif antar tim juga kunci. Misalnya, menggunakan alat kolaborasi yang memungkinkan semua pihak untuk melihat progres secara real-time. Selain itu, melakukan pengecekan berkala untuk memastikan semua orang berada di jalur yang sama sangat membantu. Dengan pendekatan ini, kita bisa meminimalisir kesalahan dan memastikan bahwa setiap bagian dari proses berkontribusi pada hasil akhir yang valid. Ketika kita menambahkan lebih banyak agen dan interaksi dalam sistem, kompleksitas kombinatorialnya bisa meledak. Bayangkan, setiap agen berinteraksi dengan yang lain, menciptakan pola yang tak terduga. Tanpa rencana yang solid, debugging menjadi mimpi buruk. Anda bisa menghabiskan berjam-jam mencari kesalahan yang tersembunyi di antara ribuan kemungkinan. Sistem yang seharusnya efisien malah terasa rapuh, seperti rumah kartu yang bisa runtuh kapan saja. Jadi, penting untuk merancang dengan hati-hati, memikirkan setiap interaksi, agar kita tidak terjebak dalam labirin kompleksitas yang tak berujung. Memilih buku pedoman orkestrasi itu seperti memilih alat musik untuk sebuah orkestra. Setiap agen dalam sistem kita harus berfungsi harmonis. Pertama, pertimbangkan kerangka kerja seperti Kubernetes atau Apache Mesos. Kubernetes menawarkan manajemen kontainer yang efisien, sementara Mesos lebih fleksibel untuk berbagai jenis aplikasi. Selanjutnya, pikirkan tentang komunikasi antar agen. Apakah Anda lebih suka pendekatan berbasis pesan seperti RabbitMQ atau REST API yang lebih sederhana? Terakhir, jangan lupakan skalabilitas. Pastikan pilihan Anda dapat tumbuh seiring kebutuhan. Dengan memilih dengan bijak, orkestrasi Anda akan menghasilkan simfoni yang sempurna. Dalam dunia yang terstruktur, kita bisa membayangkan sebuah orkestra simfoni. Di sini, konduktor berperan sebagai pemimpin, mengatur setiap nada dan ritme. Setiap musisi, seperti agen dalam sistem hierarkis, memiliki peran penting. Mereka menunggu isyarat dari konduktor untuk memainkan bagian mereka. Ketika semuanya bersatu, terciptalah harmoni yang indah. Ini menggambarkan bagaimana setiap elemen dalam organisasi saling berinteraksi, di mana kepemimpinan yang efektif memastikan setiap individu berkontribusi pada tujuan bersama. Seperti dalam orkestra, tanpa koordinasi yang baik, hasilnya bisa menjadi kacau. Dengan alur kerja yang jelas, kita bisa melihat setiap langkah dengan mudah. Eksekusi yang mudah dilacak membuat kita tahu di mana posisi kita dalam proyek. Ini sangat penting, terutama untuk sistem yang lebih kecil atau kurang dinamis. Ketika kontrol menjadi lebih sederhana, kita bisa fokus pada inovasi dan pengembangan. Bayangkan betapa efisiennya tim kita ketika semua orang tahu apa yang harus dilakukan dan kapan. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Ini adalah kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik dan lebih cepat. Konduktor dalam sistem kita bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka mengatur aliran informasi
dan memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, di sisi lain, mereka juga bisa menjadi titik kegagalan. Bayangkan jika konduktor ini tidak dapat beradaptasi dengan cepat saat situasi berubah. Ketika kita membutuhkan respons yang dinamis, ketergantungan pada satu agen bisa sangat membatasi. Tanpa pengawasan konstan, kita berisiko kehilangan kontrol. Jadi, penting untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih fleksibel agar sistem kita tetap tangguh dan responsif. Dalam ensemble jazz, kita melihat keindahan kolaborasi tanpa hierarki. Bayangkan musisi yang saling berimprovisasi, merespon satu sama lain dengan isyarat yang halus. Setiap nada yang dimainkan adalah hasil dari komunikasi yang dinamis, menciptakan harmoni yang unik. Tidak ada satu pemimpin yang mengatur setiap detail. Sebaliknya, mereka berbagi tema dan saling mendengarkan. Ini adalah contoh sempurna dari sistem terdesentralisasi, di mana kreativitas mengalir bebas dan setiap individu berkontribusi pada keseluruhan. Dalam dunia yang sering terstruktur, ensemble jazz mengajarkan kita pentingnya kepercayaan dan kolaborasi. Ketahanan dalam musik sangat menarik. Ketika satu musisi berhenti, yang lain seringkali bisa melanjutkan, menciptakan harmoni yang tak terputus. Ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi. Selain itu, skalabilitas dalam grup musik memungkinkan kita untuk menambah anggota tanpa mengorbankan kualitas. Adaptasi terhadap kondisi yang berubah juga krusial. Musisi harus bisa berinovasi dengan gaya dan genre baru. Dan yang paling menarik, perilaku yang muncul dari interaksi ini seringkali menciptakan momen magis yang tak terduga. Inilah kekuatan musik yang selalu hidup dan berkembang. Ketika kita berbicara tentang pengembangan sistem yang kompleks, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, memahami keseluruhan alur bisa jadi sangat menantang. Bayangkan saja, ketika agen bertindak secara tidak terduga, kita bertanya, mengapa dia melakukan itu? Ini bisa membuat proses debugging terasa seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Selain itu, menjaga konsistensi global dalam sistem memerlukan desain yang sangat cermat. Setiap elemen harus saling terhubung dengan baik. Jika tidak, kita bisa terjebak dalam kekacauan yang sulit diurai. Jadi, penting untuk merencanakan dengan matang dan selalu siap untuk beradaptasi. Dalam dunia nyata, banyak sistem multi-agen atau MAS berfungsi sebagai hibrida yang menarik. Bayangkan, ada seorang orkestrator tingkat tinggi yang mengatur semua elemen, seperti seorang konduktor di atas panggung. Di bawahnya, kelompok agen beroperasi secara desentralisasi, berkolaborasi dan beradaptasi dengan cepat. Ini menciptakan sinergi yang luar biasa, di mana setiap agen memiliki peran unik, tetapi tetap terhubung dalam tujuan bersama. Contohnya, dalam manajemen lalu lintas, agen-agen ini saling berkomunikasi untuk mengoptimalkan aliran kendaraan, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan efisiensi. Inilah kekuatan kolaborasi dalam sistem yang kompleks. Mengelola otak kolektif agen AI itu seperti mengatur orkestra. Setiap agen memiliki keahlian unik, dan tugas kita adalah menyelaraskan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Bayangkan, satu agen ahli dalam analisis data, sementara yang lain unggul dalam pemrosesan bahasa alami. Ketika mereka berkolaborasi, hasilnya bisa luar biasa. Namun, tantangannya adalah menjaga komunikasi yang efektif dan memastikan semua agen beroperasi dalam harmoni. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Inilah kekuatan otak kolektif, di mana sinergi menciptakan kecerdasan yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Ketika agen bekerja sama, penting untuk memiliki pandangan yang sama tentang dunia di sekitar kita. Bayangkan jika semua orang tahu status terkini pesanan pelanggan
atau memiliki akses ke basis pengetahuan produk yang sama. Ini bukan hanya tentang berbagi informasi, tetapi juga tentang membangun otak kolektif yang kuat. Namun, menjaga konsistensi dan aksesibilitas informasi ini di antara agen yang tersebar adalah tantangan besar. Tanpa komunikasi yang efektif, kita bisa kehilangan arah dan tujuan. Jadi, bagaimana kita bisa memastikan semua orang berada di halaman yang sama? Kuncinya adalah sistem yang terintegrasi dan transparan, di mana setiap agen merasa terlibat dan memiliki akses yang sama. Perpustakaan pusat adalah jantung dari pengetahuan kita. Bayangkan, semua informasi terpusat di satu tempat, seperti basis data yang kaya akan sumber daya. Di sini, agen-agen pengetahuan berperan penting. Mereka tidak hanya memeriksa buku, tetapi juga menyelami isi dan maknanya. Setiap kali mereka mengembalikan buku, mereka tidak hanya mengembalikan fisiknya, tetapi juga membagikan wawasan baru yang ditemukan. Ini adalah ekosistem kolaboratif, di mana setiap halaman yang dibaca membuka pintu untuk ide-ide segar dan inovasi. Dengan perpustakaan pusat, kita tidak hanya menyimpan informasi, tetapi juga membangun komunitas yang saling mendukung dalam pencarian pengetahuan. Kebenaran tunggal itu seperti kompas dalam hidup kita. Ketika kita memiliki satu sumber kebenaran, semua keputusan dan tindakan kita jadi lebih terarah. Bayangkan, jika kita harus mencari kebenaran dari berbagai sumber yang berbeda, pasti membingungkan. Dengan satu sumber, kita bisa lebih mudah menegakkan konsistensi dalam nilai dan prinsip kita. Ini membantu kita untuk tidak terombang-ambing oleh informasi yang bertentangan. Ketika semua orang merujuk pada kebenaran yang sama, komunikasi jadi lebih jelas dan kolaborasi lebih efektif. Jadi, mari kita dukung pentingnya memiliki sumber kebenaran tunggal untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Ketika permintaan meningkat, kita seringkali menghadapi tantangan besar. Bayangkan, jika semua permintaan itu datang sekaligus, bisa jadi kita terjebak dalam kemacetan. Ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan, tapi juga tentang ketahanan dan kemampuan untuk berkembang. Kita harus siap menghadapi lonjakan ini dengan sistem yang tangguh. Jika tidak, kita akan kesulitan untuk beradaptasi dan berinovasi. Kuncinya adalah membangun fondasi yang kuat dan fleksibel, sehingga kita bisa mengatasi setiap tantangan yang muncul. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan bertahan, tetapi juga tumbuh lebih cepat. Dalam dunia teknologi, catatan terdistribusi atau cache terdistribusi menjadi solusi cerdas untuk meningkatkan kecepatan akses informasi. Bayangkan, agen menyimpan salinan lokal dari data yang sering dibutuhkan, sehingga pembacaan jadi lebih cepat. Namun, ada tantangan besar, bagaimana memastikan salinan kita selalu mutakhir. Ini adalah teka-teki arsitektur yang menarik. Pembatalan cache dan konsistensi data menjadi isu yang harus dipecahkan. Jika tidak, kita bisa saja bekerja dengan informasi yang sudah usang. Jadi, meskipun cache terdistribusi menawarkan kecepatan, kita harus tetap waspada terhadap konsistensi data. Pernahkah Anda membayangkan jika perpustakaan bisa berteriak? Bayangkan, alih-alih agen terus-menerus bertanya, perpustakaan mengumumkan, "Hai, informasi ini berubah." Dengan cara ini, agen bisa mendengarkan pembaruan yang mereka pedulikan tanpa harus repot-repot bertanya. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang selalu memberitahu Anda tentang informasi terbaru. Jadi, setiap kali ada perubahan, catatan mereka otomatis diperbarui. Efisiensi meningkat, waktu terhemat, dan semua orang bisa fokus pada hal yang lebih penting. Inilah masa depan komunikasi informasi yang lebih cerdas. Pola berbasis peristiwa adalah cara yang menarik untuk memahami dinamika dalam berbagai situasi. Misalnya, saat kita melihat agen dipisahkan, kita bisa menganalisis bagaimana keputusan mereka mempengaruhi hasil akhir. Dalam dunia bisnis, setiap langkah yang diambil bisa menjadi titik balik. Bayangkan dua agen yang memiliki strategi berbeda. Satu fokus pada kolaborasi,
sementara yang lain lebih kompetitif. Hasilnya bisa sangat berbeda. Dengan mempelajari pola ini, kita bisa meramalkan tren dan membuat keputusan yang lebih baik. Jadi, memahami pola berbasis peristiwa bukan hanya teori, tapi alat praktis untuk sukses. Ketika kita berbicara tentang komunikasi, ada satu hal yang sering terabaikan, kompleksitasnya. Bayangkan, kita sudah berusaha memastikan semua orang menerima pesan dengan benar, tetapi bagaimana jika pesan itu hilang di tengah jalan? Misalnya, dalam sebuah rapat, satu orang tidak mendengar dengan jelas, dan tiba-tiba informasi penting hilang. Ini bisa menyebabkan kesalahpahaman, bahkan konflik. Kita harus ingat, setiap orang memiliki cara berbeda dalam menerima dan memproses informasi. Jadi, penting untuk tidak hanya mengandalkan satu saluran komunikasi. Menggunakan berbagai metode, seperti email, pesan singkat, atau bahkan pertemuan langsung, bisa membantu memastikan pesan sampai dengan jelas. Dengan begitu, kita bisa meminimalisir risiko kehilangan informasi yang krusial. Pilihan yang tepat dalam hidup seringkali bergantung pada seberapa pentingnya konsistensi bagi kita saat ini. Misalnya, jika kita ingin mencapai tujuan jangka panjang, konsistensi dalam usaha dan disiplin sangat krusial. Namun, kita juga harus mempertimbangkan seberapa banyak kinerja yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Terkadang, kita perlu beradaptasi dan mengambil risiko untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi, apakah kita lebih memilih untuk tetap pada jalur yang sudah terbukti atau berani mencoba pendekatan baru? Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, dan keputusan ini akan membentuk perjalanan kita ke depan. Ketika kita membangun sesuatu, kesalahan adalah bagian tak terhindarkan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menangani dan memulihkan diri dari kesalahan tersebut. Pertama, penting untuk tetap tenang. Emosi bisa membuat kita kehilangan fokus. Setelah itu, identifikasi sumber masalahnya. Apakah itu dari proses, alat, atau bahkan komunikasi tim? Setelah menemukan akar permasalahan, buat rencana pemulihan. Ini bisa berupa perbaikan cepat atau bahkan revisi besar. Ingat, setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan pendekatan yang tepat, kita tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Masalahnya bukan apakah agen akan gagal, tetapi kapan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, arsitektur sistem kita harus siap menghadapi kegagalan. Bayangkan jika kita memiliki pengawas, sebuah komponen yang tugasnya hanya mengawasi agen lain. Jika agen tiba-tiba diam atau bertindak aneh, pengawas ini bisa segera mengambil tindakan. Ia bisa mencoba menyalakan kembali agen yang bermasalah atau memberitahu sistem untuk melakukan penyesuaian. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mengantisipasi masalah, tetapi juga menjaga agar sistem tetap berjalan dengan efisien. Ini adalah langkah penting untuk memastikan keberlangsungan dan keandalan dalam teknologi yang kita bangun. Ketika kita menghadapi kegagalan, penting untuk mencoba lagi, tetapi dengan cerdas. Bayangkan jika setiap kali kita melakukan tindakan yang tidak idempotensi, kita justru menciptakan kekacauan. Misalnya, jika kita menambah nilai setiap kali kita mencoba, hasilnya bisa jadi sangat berbeda. Sebaliknya, tindakan idempotensi seperti menetapkan nilai, memastikan bahwa berapa kali pun kita mencoba, hasilnya tetap sama. Ini seperti menekan tombol reset yang selalu membawa kita kembali ke titik yang sama. Jadi, sebelum kita mencoba lagi, pastikan tindakan kita tidak hanya berulang, tetapi juga konsisten. Dengan cara ini, kita bisa belajar dari kesalahan tanpa menambah masalah baru. Ketika kita berbicara tentang membersihkan kekacauan dalam proses kerja, penting untuk memahami bahwa setiap langkah memiliki dampak. Bayangkan agen A berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, tetapi agen B yang seharusnya melanjutkan justru gagal. Dalam situasi ini, kita perlu membatalkan hasil kerja agen A. Ini bukan hanya tentang mengulang langkah, tetapi juga tentang menjaga integritas alur kerja.
Disinilah pola seperti saga berperan. Dengan saga, kita bisa mengordinasikan alur kerja multilangkah yang saling terkait, memastikan bahwa jika satu langkah gagal, kita bisa dengan mudah mengembalikan semuanya ke titik awal. Ini membuat proses lebih efisien dan mengurangi risiko kesalahan yang bisa merugikan. Mengetahui di mana kita berada dalam alur kerja sangat penting. Bayangkan jika sistem kita mati tiba-tiba. Jika kita tidak mencatat setiap langkah, kita terpaksa memulai dari awal, dan itu sangat merepotkan. Dengan menyimpan catatan proses secara terus-menerus, kita bisa melanjutkan dari langkah terakhir yang diketahui. Ini seperti memiliki peta di tengah perjalanan. Jadi, pastikan untuk selalu mencatat agar setiap kemajuan yang kita buat tidak sia-sia. Dengan cara ini, kita bisa menghemat waktu dan tenaga dan tetap fokus pada tujuan akhir kita. Membangun firewall itu seperti menciptakan perisai untuk sistem kita. Bayangkan jika satu layanan mengalami masalah, seperti kebocoran air di rumah. Tanpa sekat yang tepat, air bisa merusak seluruh ruangan. Dengan pola pemutus arus, kita dapat mencegah satu kegagalan mengganggu yang lain. Ini membatasi kerusakan dan menjaga sistem tetap berjalan. Setiap agen berfungsi secara mandiri, sehingga jika satu gagal, yang lain tetap aman. Ini bukan hanya tentang perlindungan, tetapi juga tentang menjaga efisiensi dan keandalan. Dengan cara ini, kita bisa tidur nyenyak, tahu bahwa sistem kita terlindungi dari risiko yang tak terduga. Ketika kita bekerja dalam tim, penting untuk memastikan setiap tugas diselesaikan dengan benar. Keandalan individu memang krusial, tetapi lebih dari itu, kita perlu membangun kepercayaan dalam kolaborasi. Setiap anggota harus memahami perannya dan tanggung jawabnya. Komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci. Jika ada masalah, kita harus bisa saling mendukung dan memberikan umpan balik konstruktif. Dengan cara ini, kita tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga meningkatkan kualitas kerja tim secara keseluruhan. Ingat, keberhasilan tim adalah hasil dari eksekusi yang konsisten dan kolaborasi yang solid. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, kita sering menghadapi tantangan transaksi yang bersifat atomik. Meskipun transaksi ACID sulit diterapkan dalam sistem terdistribusi, kita bisa mendesain alur kerja yang mendekati atomik dengan menggunakan pola saga. Dengan saga, kita membagi transaksi besar menjadi langkah-langkah kecil yang saling terhubung. Jika satu langkah gagal, kita bisa melakukan kompensasi untuk membatalkan langkah-langkah sebelumnya. Ini memungkinkan kita menjaga konsistensi data tanpa kehilangan fleksibilitas. Jadi, meskipun tantangan ada, dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menciptakan sistem yang handal dan efisien. Setiap tindakan penting yang kita lakukan, setiap perubahan status yang terjadi, seharusnya dicatat dalam buku catatan yang tidak berubah. Bayangkan, semua kejadian ini menjadi jejak yang jelas, memudahkan kita untuk merekonstruksi apa yang telah terjadi. Ketika kita menghadapi masalah, riwayat ini menjadi alat yang sangat berharga untuk audit dan debugging. Dengan catatan yang tidak dapat diubah, kita tidak hanya menjaga transparansi, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan sekadar catatan, ini adalah fondasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Ketika kita dihadapkan pada keputusan penting, persetujuan dari semua pihak sangat krusial. Bayangkan jika kita hanya mengandalkan suara mayoritas, bisa jadi keputusan yang diambil tidak mencerminkan kepentingan semua orang. Disinilah mekanisme pemungutan suara sederhana berperan. Namun, dalam situasi yang lebih kompleks, kita perlu algoritma konsensus terdistribusi. Ini memungkinkan kita untuk mencapai kesepakatan meski ada tantangan dalam kepercayaan dan koordinasi. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menghindari konflik,
tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk kolaborasi di masa depan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang disepakati bersama. Setelah agen menyelesaikan tugasnya, langkah pertama adalah memeriksa hasil kerjanya. Saya selalu memastikan untuk memvalidasi keluaran yang dihasilkan. Jika ada yang tidak sesuai, saya langsung memicu proses rekonsiliasi. Ini penting agar kesalahan bisa diperbaiki secepatnya. Saya juga mengembangkan alur kerja yang jelas, sehingga setiap langkah dapat dilacak dengan mudah. Dengan cara ini, kita bisa menjaga kualitas dan akurasi, serta memastikan bahwa setiap tugas yang diselesaikan memenuhi standar yang ditetapkan. Memvalidasi bukan hanya tentang menemukan kesalahan, tetapi juga tentang meningkatkan proses kerja kita. Agen mengobrol dengan cara yang sangat menarik. Mereka menggunakan berbagai protokol komunikasi, seperti HTTP dan WebSocket. HTTP itu seperti mengirim surat, di mana setiap permintaan dan respons terpisah. Sementara WebSocket itu lebih seperti telepon, memungkinkan percakapan dua arah yang real-time. Bayangkan, saat kita bermain game online, komunikasi yang cepat dan responsif sangat penting. Disinilah WebSocket berperan, mengirim data, tanpa harus menunggu permintaan baru. Selain itu, ada juga protokol seperti MQTT yang efisien untuk perangkat IoT, memungkinkan mereka berkomunikasi dengan hemat energi. Jadi, setiap agen punya cara unik untuk berinteraksi, tergantung pada kebutuhan dan konteksnya. Ini membuat dunia digital kita semakin dinamis dan menarik. Cara agen berbicara itu sangat memengaruhi segalanya, dari kinerja hingga hubungan antar tim. Bayangkan, saat kita menggunakan panggilan telepon standar seperti REST atau HTTP. Memang sederhana dan berfungsi di mana saja, tapi kadang terasa monoton. Untuk struktur data yang rumit atau volume tinggi, kita butuh sesuatu yang lebih efisien. Komunikasi yang baik bisa membuat perbedaan besar, bukan hanya dalam hasil kerja, tetapi juga dalam membangun kepercayaan. Jadi, penting untuk memilih cara berbicara yang tepat agar semua berjalan lancar. Panggilan konferensi terstruktur atau gRPC adalah solusi canggih untuk komunikasi antar layanan. Dengan format data yang efisien, gRPC mendukung berbagai jenis panggilan, termasuk streaming, yang memungkinkan data mengalir secara real-time. Keamanan tipe data juga menjadi keunggulan, sehingga kita bisa lebih percaya diri saat mengembangkan aplikasi. Meskipun menawarkan kinerja yang luar biasa, gRPC memerlukan penetapan kontrak layanan yang jelas. Ini berarti kita harus mendefinisikan bagaimana layanan kita berinteraksi, memastikan semuanya berjalan lancar. Dengan gRPC kita bisa membangun aplikasi yang lebih responsif dan scalable. Papan buletin digital adalah cara cerdas untuk mengelola komunikasi. Bayangkan, agen mengirim pesan ke topik tertentu, sementara agen lain bisa berlangganan topik yang mereka minati. Ini mirip dengan AMQP atau MQTT, di mana pengirim dan penerima tidak perlu berinteraksi langsung. Proses ini sangat tidak sinkron, memungkinkan skala besar tanpa hambatan. Keuntungan utamanya, pemisahan yang jelas antara pengirim dan penerima membuat sistem lebih fleksibel dan efisien. Dengan cara ini, kita bisa mengelola informasi dengan lebih baik tanpa harus khawatir tentang keterlambatan atau kesalahan komunikasi. Inilah masa depan komunikasi yang lebih terukur dan terorganisir. Dalam dunia pemrograman, jalur langsung atau RPC memang menarik. Bayangkan, agen bisa memanggil fungsi secara langsung pada agen lain. Ini seperti telepon langsung, cepat dan efisien. Namun, ada sisi gelapnya. Ketika agen saling bergantung, mereka harus tahu persis siapa yang mereka hubungi dan di mana mereka berada. Ini menciptakan hubungan yang sangat erat, yang bisa jadi masalah jika salah satu agen berubah atau tidak tersedia. Jadi, meskipun cepat, kita harus bijak dalam memilih pendekatan ini. Keseimbangan antara kecepatan dan fleksibilitas sangat penting. Membangun sistem multi-agen yang andal itu seperti merancang sebuah ekosistem. Anda harus memilih antara hierarki untuk kontrol yang ketat atau federasi untuk ketahanan yang lebih baik. Pertimbangkan bagaimana Anda akan mengelola status bersama yang krusial.
Apa rencana Anda ketika agen mulai mati? Pastikan Anda memiliki strategi pemulihan yang solid. Dan jangan lupakan infrastruktur. Ada elemen yang tidak bisa dinegosiasikan. Setiap keputusan arsitektur harus didasarkan pada kebutuhan spesifik Anda, bukan sekadar solusi instan. Ingat, keberhasilan terletak pada pilihan yang cerdas dan perencanaan yang matang. Rumit memang, tetapi dengan fokus pada cetak biru arsitektur, kita bisa mengatur interaksi dan mengelola pengetahuan bersama. Bayangkan, merencanakan kegagalan sebelum itu terjadi. Ini bukan hanya tentang menghindari masalah, tetapi juga memastikan konsistensi dalam setiap langkah. Dengan membangun fondasi infrastruktur yang solid, kita dapat menjinakkan kompleksitas dan menciptakan sistem yang tangguh dan cerdas. Inilah kunci untuk mendorong gelombang AI perusahaan berikutnya, di mana inovasi dan efisiensi berjalan beriringan. Mari kita wujudkan masa depan yang lebih cerdas. Saya Nikhil Gupta, pemimpin manajemen produk AI di Atlassian. Dalam peran saya mengawasi pengembangan produk yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kolaborasi tim. Setiap hari, saya bekerja dengan tim luar biasa untuk menciptakan solusi inovatif yang membantu pengguna mengelola proyek mereka dengan lebih efisien. Kami percaya bahwa teknologi harus mempermudah hidup, bukan sebaliknya. Dengan menggunakan data dan umpan balik pengguna, kami terus beradaptasi dan berinovasi. Saya sangat bersemangat melihat bagaimana produk kami dapat mengubah cara orang bekerja dan berkolaborasi di seluruh dunia. Desain arsitektur yang tepat sangat krusial dalam orkestrasi sistem multi-agen. Dengan beralih dari model tunggal ke banyak agen AI yang saling berinteraksi, kita bisa menciptakan solusi yang lebih fleksibel dan scalable. Arsitektur yang efektif memungkinkan pembagian tugas yang terstruktur dan koordinasi yang efisien. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga meningkatkan akurasi dan ketahanan. Bayangkan sistem AI yang adaptif dan kolaboratif, mampu beroperasi dalam lingkungan dinamis dan menangani tugas-tugas kompleks. Inilah masa depan yang kita ciptakan.